bertemu dengan seorang wanita yang tinggi besar ya. Calingnya panjang banget ke depan, matanya itu besar dan rambutnya panjang sekali. Intinya tuh Wahyu tinggal di sana harus menjadi orang yang buta, tuli dan juga bisu semua tahun. Pamannya ini memang mengobati dan juga membuat penyakit untuk orang-orang yang datang berobat ke sana. Wes semetan kumpulnya ngerti aja nih dinijak saya. Nah, untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusinya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan untuk kalian yang mungkin belum bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Nah, jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Menurut Wahyu semeton, dia ini lahir di keluarga yang sangat miskin. Dari kecil Wahyu ini tidak pernah makan nasi beras sampai dia ini tamat SD. Saking miskin bapak dan juga ibunya. Nah, ketika itu juga ketiga abangnya si Wahyu ini sudah bekerja ke luar desa. Nah, ini tuh kejadian sekitar tahun 70-an akhir. Ketika itu Wahyu baru saja tamat SD. Nah, karena kedua orang tuanya ini bilang kalau mereka itu sepertinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya si Wahyu. Mereka mengatakan kepada Wahyu, mau nggak kamu tinggal bersama dengan paman kamu? Ternyata kakak dari ibunya Wahyu ini adalah seseorang yang sangat kaya raya yang tinggal di desa tetangga. Dan letak desa dari pamannya ini kurang lebih 3 jam dari tempat tinggalnya si Wahyu. Karena memang mungkin waktu itu Wahyu belum mengerti dan karena dia itu kayak merasa segan untuk menolak, Wahyu pun akhirnya tinggal dan juga dititipkan di pamannya tersebut. Kita sebut saja nama pamannya ini adalah paman gede sematonya. Di hari itu Wahyu diantarkan oleh ibu dan juga bapaknya dengan menumpang bis Bali Perdana menuju ke kampung pamannya. Ketika tiba di perbatasan kampung, Wahyu dengan orang tuanya ini harus berjalan kaki sejauh 3 kilo untuk menuju ke rumah pamannya. Di masa itu memang teman-teman ada ojek dan juga ada kendaraan umum, tapi menurut bapak dan juga ibunya ini hanya punya uang untuk ongkos sewa bis nanti pulangnya gitu loh. Makanya mereka harus irit teman-teman. Nah, waktu itu Wahyu berjalan dengan kedua orang tuanya. Di sepanjang perjalanan ini Wahyu melihat di sekitar teman-teman, ternyata di desa ini tuh rame banget penduduknya dan penduduknya juga terlihat sudah sangat maju. Nah, singkat cerita, setelah kurang lebih 1 jam mungkin mereka berjalan sambil menanyakan alamat, Wahyu dengan kedua orang tuanya ini tiba di rumah pamannya. Wahyu bisa melihat teman-teman, dari pintu masuk di halaman rumah pamannya ini sudah terlihat kalau pamannya ini sepertinya memang seseorang yang kaya raya. Rumahnya itu besar banget dan pakai keramik. Nah, menurut Wahyu, di zaman itu kalau ada orang yang punya rumah apalagi di pelosok, rumahnya itu ada keramiknya, berarti itu adalah salah satu ciri orang kaya. Ketika Wahyu masuk ke halaman rumah pamannya ini, entah kenapa Wahyu merasa sangat merinding. Dia tuh tidak mengerti kenapa, teman-teman. Dia juga merasa kok jantungnya ini kayak deg 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 deg. Dia seperti merasakan firasat yang tidak baik, tapi Wahyu tidak berani menceritakan ini kepada ibu dan bapaknya. Nah, ketika itu Wahyu juga melihat di halaman rumah pamannya ini banyak banget ada sepeda motor dan juga sepeda ontel yang terparkir di sana. Ada juga beberapa mobil mewah yang terparkir di sana. Wahyu tuh kayak bingung teman-teman, ini kenapa kok kayaknya orangnya rame banget di sini. Nah, ketika itu bibinya Wahyu menyambut Wahyu dengan kedua orang tuanya dan mengantarkan mereka untuk beristirahat di kamar. Setelah Wahyu dengan kedua orang tuanya ini menginap 1 malam di tempat pamannya, besok paginya orang tuanya Wahyu berpamitan kepada Wahyu akan pulang ke desa. Dan waktu itu Wahyu diingatkan oleh ibu dan bapaknya, kamu tinggal di sini harus dengan baik. Tidak boleh membangkang, turuti apa kata paman dan juga bibimu. Karena bapak dan juga ibu benar-benar ingin kamu menjadi orang yang sukses ketika tinggal di sini. Sebenarnya sebetulnya Wahyu waktu itu kan baru sekitar 6 bulan tamat SD. Umurnya juga mungkin sekitar 12 atau 13 tahun. Wahyu itu sebenarnya tidak ingin sekali berpisah dengan kedua orang tuanya. Tapi dia itu juga kayak kasihan gitu loh kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ini benar-benar miskin teman-teman. Bahkan untuk makan besok saja kedua orang tuanya ini kadang-kadang tidak punya uang untuk membeli beras. Dan karena itu juga Wahyu memutuskan untuk menuruti perkataan kedua orang tuanya, tinggal di rumah paman dan bibinya.
Ketika itu semeton Wahyu tahu kalau ternyata pamannya ini adalah seseorang yang memutih. Dan memang pekerjaan pamannya ini setiap hari akan mengobati orang-orang sakit yang terkena sakit Bali di rumahnya sendiri. Pamannya ini punya 3 anak laki-laki dan ketiga anaknya ini sudah bekerja ke kota. Jadi di rumah itu yang tinggal cuma paman, bibi, dan juga 2 pembantu rumah tangga di sana. Ketika itu Wahyu berkenalan dengan 2 pembantu rumah tangga, paman dan juga bibinya semeton. Dari awal paman ini kayak berbicara dengan Wahyu, Wahyu entah kenapa merasa kayak kok ada yang aneh gitu loh semeton. Dia tuh selalu merasa merinding dan selalu berdebar ketika berbicara langsung dengan pamannya. Dan ketika itu juga bibinya Wahyu bilang, kamu tinggal di sini cukup menjadi anak yang baik saja. Apa yang bibi berikan cukup kamu terima. Dan apa yang kamu dengar, kamu tidak boleh menceritakan apapun kepada orang luar. Intinya tuh Wahyu tinggal di sana harus menjadi orang yang buta, tuli, dan juga bisu. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dia tidak boleh menceritakan itu kepada orang luar. Dan Wahyu pun mengiyakan. Akhirnya setelah kurang lebih 1 minggu Wahyu tinggal di sana ya. Selama 1 minggu ini kerjanya Wahyu cuma makan, tidur, nonton TV, makan, tidur, nonton TV. Intinya tuh Wahyu tidak diberikan pekerjaan yang berarti. Tapi setelah 1 minggu berlalu, pamannya Wahyu bilang, mulai besok kamu harus ngayah dengan paman. Paman ini kan setiap hari selalu menerima orang-orang yang akan berobat ke sini. Kamu bertugas untuk ngenjit dupe, menyapu dan juga menyapa orang-orang yang akan berobat ke sini. Dan waktu itu juga ternyata pamannya ini mempekerjakan 2 pemangku yang membantu pamannya untuk mengobati orang yang akan datang ke sana. Wahyu pun iya saja semeton. Mungkin karena waktu itu Wahyu masih kecil, dia tuh kan kayak tidak mengerti apa maksud dari pamannya. Di malam itu Wahyu tuh kayak deg, bener-bener nervous gitu. Dia tuh berpikir, ini bagaimana besok, apakah saya bisa atau bagaimana gitu. Tapi karena Wahyu ya mau bagaimana, kan tidak ada pilihan lain. Besok pagi Wahyu bangun jam 6, dia mandi dan langsung sembahyang. Setelah sembahyang ini, Wahyu diajarkan oleh bibinya untuk membersihkan tempat suci yang ada di rumah pamannya ini melalui merajan, kemudian kamar suci. Nah, Wahyu ini ditugaskan untuk mengepel dan juga membersihkan kamar suci bagian luar. Setelah semuanya selesai, Wahyu harus makan, sembahyang, dan menunggu orang yang akan datang berobat ke tempat pamannya. Dan benar semeton, dari jam 10 pagi di hari pertama Wahyu ngayah dengan pamannya, orang-orang yang datang ini rame banget dari segala penjuru. Ada yang membawa sepeda motor, ada yang membawa mobil, ada juga yang membawa sepeda ontel. Menurut Wahyu semeton, desa pamannya ini cukup di pelosok banget. Dan kalau ada sampai orang yang datang ke sana berobat membawa mobil di tahun 70-an akhir, berarti itu kan memang orang yang berduit di zaman itu. Dan sebagian besar orang-orang yang datang ke tempat pamannya ini, menurut Wahyu itu kayak orang-orang yang punya duit, emas-emasannya akan banyak banget. Dan juga mereka tuh terlihat seperti orang-orang yang tidak kekurangan. Ketika itu Wahyu tidak tahu semeton lebih tepatnya pamannya ini mengobati dalam bidang apa. Karena waktu itu Wahyu hanya fokus untuk membersihkan tempat suci, menyapa orang-orang yang datang, membuatkan minum, dan juga memberitahu mereka apa yang harus dibawa kalau ingin berobat selanjutnya. Setelah 6 bulan Wahyu tinggal di sana, ternyata Wahyu ini berhasil mengambil hati paman dan bibinya. Wahyu menjadi ponakan tersayang di sana semeton. Setiap hari Wahyu akan diberikan uang jajan oleh pamannya, dan uang jajan ini selalu ditabung oleh Wahyu. Wahyu tinggal di rumah pamannya ini menjadi keponakan tersayang. Dia itu selalu dipercaya oleh paman dan juga bibinya mengatur sesari yang memang didapatkan oleh pamannya hampir setiap hari dari orang-orang yang berobat ke sana. Dan setelah Wahyu ini berumur 20 tahun, Wahyu pun akhirnya tahu kalau sebenarnya pamannya ini memang mengobati dan juga membuat penyakit untuk orang-orang yang datang berobat ke sana. Kalau seumpamanya nih ada orang yang, saya mau dong menyakiti si A, saya ingin beli bekal yang kayak gini. Kalau memang uangnya itu sesuai dengan permintaan, pamannya akan membuatkan bekal tersebut. Dan kalau ada orang sakit, sesarinya itu kayak cukup gitu loh ya, dipikir cukup oleh pamannya akan mengobati semeton. Dan ternyata itulah pekerjaan pamannya setiap hari.
Dan menurut Wahyu, sesari yang memang didapatkan oleh pamannya ini banyak banget. Sampai-sampai sesari ini bisa menghidupi paman dan juga istrinya ketika itu. Wahyu benar-benar merasa, oh ternyata kalau menjadi seorang memutih, dari sesari saja kita bisa menjadi orang kaya. Nah ketika itu setelah Wahyu ini menjadi ponakan tersayang di sana, Wahyu pun diajari beberapa mantra oleh pamannya. Di antaranya itu Wahyu ini diberitahu oleh pamannya kalau Wahyu ingin menjadi orang kepercayaan untuk orang lain, ada beberapa mantra dan juga ritual yang bisa Wahyu lakukan agar orang tersebut tuh lebih percaya dan juga lebih sayang kepada Wahyu. Dan pamannya juga bilang, ada sebuah mantra, kalau kamu suka dengan seorang wanita, ada sebuah ritual yang bisa membuat si wanita itu langsung suka dengan kamu, dan ini tuh tidak ada pantangannya. Wahyu mempelajari ini dengan sangat baik. Sebenarnya waktu itu dia tuh takut teman-teman, tapi karena kembali lagi Wahyu ini orangnya tidak enakan, makanya dia itu malu dan segan untuk menolak ajaran dari pamannya. Ya Wahyu ya belajar-belajar saja. Entah bagaimana, setelah Wahyu ini berumur 22 tahun, pamannya ini tiba-tiba sakit-sakitan teman-teman. Yang padahal ketika itu umur pamannya ini mungkin belum ada 40 tahun, tapi entah kenapa pamannya ini sakit-sakitan. Sampai-sampai pamannya ini diopname di rumah sakit umum selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu tetap banyak banget ada orang-orang yang datang untuk berobat. Selama pamannya ini di rumah sakit, pamannya itu kayak bertanya kepada Wahyu, "Dek, apakah ada orang yang berobat?" "Iya paman, ada." Nah, waktu itu pamannya bilang, "Kamu mau gak membantu paman?" "Iya saya mau membantu paman, tapi apa?" gitu. Pamannya bilang, Wahyu harus menggantikan pamannya untuk ngayah, untuk mengobati orang-orang yang akan datang berobat ke tempat pamannya. Tapi ketika itu Wahyu menolak dong, dia tuh tidak tahu apa-apa dan bagaimana caranya. Nah, ketika itu pamannya bilang, 2 hari lagi kan adalah hari raya Kajeng Kliwon. Kamu datang ke sini membawa bungkak nyu gading, bungkak nyu gadang, bawa juga ayam, dan bawa canang sepasang, bawa juga segan poleng, juga nasi kepelan. Waktu itu bibinya juga bilang, "Ya Wahyu bawa aja itu, nanti biar kamu tuh kayak tahu apa yang harus dilakukan ketika menggantikan pamanmu." Kembali lagi teman-teman, Wahyu sebenarnya itu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pamannya. Tapi karena Wahyu merasa berhutang budi kepada paman dan juga bibinya, Wahyu merasa segan untuk menolak, dan benar, dia pun datang membawa apa yang diminta oleh pamannya di hari yang ditentukan. Nah, di dalam kamar rumah sakit ini, mereka cuma bertiga, paman, bibi, dan juga Wahyu. Entah kengken kaden unduke. Ketika Wahyu disuruh duduk di lantai, berhadap-hadapan dengan paman dan juga bibinya, baru pamannya ini menghidupkan dupa, Wahyu langsung pingsan. Ketika itu pamannya masih dengan infus bisa memulai sebuah ritual yang Wahyu juga tidak tahu itu ritual apa. Selama Wahyu ini pingsan, dia tuh seperti bermimpi teman-teman. Di dalam mimpi dia ini bertemu dengan seorang wanita yang tinggi besar ya. Calingnya panjang banget ke depan, matanya itu besar dan rambutnya panjang sekali, kukunya ini benar-benar panjang dan warna kulitnya itu hitam gosong. Nah, di dalam mimpi ini Wahyu dilumuri oleh si wanita tersebut. Dan setelah Wahyu ini tersadar, ternyata pamannya ini sudah terbaring lagi di tempat tidur dan Wahyu sedang terduduk di atas sofa. Ketika itu Wahyu bertanya, "Bibi, ini ada apa? Ini ada apa?" Semua bahan-bahan ritual yang diminta oleh pamannya ini sudah tidak ada. Nah, bibinya menjelaskan, pamannya sudah memindahkan untuk sementara ilmu yang dia punya kepada Wahyu. Dan setelah ini Wahyu pasti akan bisa menjalankan tugas pamannya selama pamannya ini sakit. Dan bibinya juga bilang, kalau pamannya sudah sembuh, pamannya akan mengambil kembali kekuatan yang dia pinjamkan kepada Wahyu. Dan Wahyu akan hidup dengan normal lagi. Aduh semeton, boom. Kok gini? Wahyu benar-benar merasa, "Hah? Saya jadi balian? Kok gini?" Wahyu bingung banget, dia tuh takut dan juga sangat nervous teman-teman.